Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Dunia Sejarah. Pada kesempatan kali ini masih seputar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun pada pembahasan ini akan berbicara tentang sosok sang khalifah dari sisi keberanian dan heroismenya serta kedermawanan dan Abu Bakar di mata para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kajian ini akan memberikan manfaat kepada sobat pecinta sejarah. Keberanian dan heroisme Abu Bakar. Al-Bazzar dalam Al-Musnadnya meriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Beritahukan kepadaku siapa orang paling pemberani." Mereka menjawab, "Tidak ada kecuali engkau sendiri." Ali berkata, "Adapun aku, setiap kali bertarung aku sangat berhati-hati. Beritahukan kepadaku siapa orang paling pemberani." Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." "Memangnya siapa ia?" Ali menjawab, "Ia adalah Abu Bakar. Sesungguhnya ketika perang Badar, kami mendirikan sebuah tenda bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah agar tidak ada yang bisa mendekati beliau. Demi Allah, saat itu tak satu pun dari kami yang maju kecuali Abu Bakar. Ia siap dengan pedang terhunus di atas kepala Rasulullah. Tidak ada satu musuh pun yang mendekati Rasulullah kecuali Abu Bakar menghalaunya. Jadi ialah orang yang paling pemberani." Ali berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu oleh orang-orang Quraisy. Ada yang menghalang-halangi beliau. Ada pula yang menggoncang-goncangkan beliau di tempat duduknya. Mereka berkata, 'Engkaukah yang menjadikan Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja?' Demi Allah, tak satu pun ada yang membela Rasulullah kecuali Abu Bakar." Ia menunjuk satu dari mereka lalu dengan cepat menyebabkan kerumunan seraya menghardik, "Celakalah kalian semua. Apakah kalian akan membunuh orang yang berkata, 'Tuhanku adalah Allah'?" Kemudian Ali mengangkat selendang yang dipakainya sembari air mata bercucuran hingga membasahi jenggotnya. Ali berkata, "Semoga Allah selalu menjadikan kalian sehat dan bersemangat. Apakah seorang mukmin pada zaman Fir'aun yang lebih baik ataukah Abu Bakar yang lebih baik?" Semua orang hanya membisu. Ali berkata lagi, "Tidakkah kalian menjawab pertanyaanku? Demi Allah, sesungguhnya 1 jam dari waktu Abu Bakar jauh lebih baik daripada 1000 jam dari waktu orang mukmin yang hidup pada masa Fir'aun. Mereka menyembunyikan keimanannya, sedangkan Abu Bakar memperlihatkannya dengan terang-terangan." Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Urwah bin Zubair, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang perlakuan paling keras yang pernah dilakukan kaum musyrikin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjawab, "Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aidh mendatangi Rasulullah saat beliau sedang salat. Ia membelitkan selendangnya di leher Rasulullah lalu mengencangkannya kuat-kuat. Abu Bakar tergopoh-gopoh melepaskan selendang itu dari leher Rasulullah seraya berkata, 'Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, padahal ia mendatangi kalian dengan tanda-tanda kebesaran Tuhannya?' Al-Haytham Ibnu Qalib meriwayatkan dari Abu Bakar, ia berkata, "Ketika perang Uhud, orang-orang berlarian meninggalkan Rasulullah, sementara aku adalah orang pertama yang kembali untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ibnu Asakir meriwayatkan dari Aisyah berkisah bahwa tatkala jumlah sahabat sudah mencapai 38 orang, Abu Bakar mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah menjawab, "Abu Bakar, sesungguhnya jumlah kita ini sedikit." Namun Abu Bakar bersikeras untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya beliau mengizinkannya. Kaum muslimin berpencar-pencar di sekitar Masjidil Haram. Setiap orang berkumpul dengan keluarganya. Kemudian Abu Bakar berdiri dan berkhutbah di hadapan khalayak. Ialah orang yang pertama yang berkhutbah di muka umum, menyeru kepada agama Allah dan Rasulullah. Seketika itu juga orang-orang musyrik menyerbu Abu Bakar dan kaum muslimin yang berada di sekitar Masjidil Haram lalu menghajar mereka tanpa ampun.
kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari api neraka, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya. Quran Surat Al-Lail. Ibnul Jauzi berkata, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas dan ayat seterusnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakr." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku lebih dari apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menangis dan berkata, "Bukankah aku dan hartaku hanya untuk engkau, wahai Rasulullah?" Ibnu Asakir dari berbagai jalur meriwayatkan dari Aisyah dan Urwah bin Zubair. Waktu masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar, lalu menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah SAW. Abu Sa'id bin A'rabi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, pada saat masuk Islam, Abu Bakar memiliki kekayaan senilai 40.000 dirham di rumahnya. Selanjutnya, ia keluar ke Madinah untuk hijrah dan hartanya tak bersisa kecuali 5.000 dirham saja. Seluruhnya dipakainya untuk membebaskan para budak dan membantu kepentingan Islam. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar membebaskan semua budak yang disiksa gara-gara beriman kepada kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar berkata, "Aku sedang bersama Rasulullah di sana, juga ada Abu Bakar yang memakai jubah yang berlubang di bagian dada. Kala itu Jibril turun dan berkata, 'Wahai Muhammad, mengapa aku lihat Abu Bakar memakai jubah yang berlubang di dadanya?' Rasulullah menjawab, 'Ia telah menginfakkan hartanya kepadaku sebelum Fathu Makkah.' Jibril berkata, 'Sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadanya dan berfirman, tanyakan kepadanya, apakah engkau ridho atau tidak suka dengan kefakiranmu?' Abu Bakar menjawab, 'Mana mungkin aku tidak ridho terhadap Tuhanku. Aku ridho, aku ridho, aku ridho.'" Ini adalah hadis gharib dan sanadnya sangat lemah. Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan sedekah. Kebetulan saat itu aku sedang memiliki harta, maka aku katakan, hari ini akan aku kalahkan Abu Bakar. Sementara selama ini aku tak pernah berhasil mengalahkan Abu Bakar. Aku mendatangi Rasulullah untuk menginfakkan separuh harta milikku. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kukatakan kepada beliau bahwa aku meninggalkan sebanyak yang kuinfakkan. Selanjutnya Abu Bakar mendatangi Rasulullah dengan menginfakkan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku menyisahkan untuk mereka Allah dan Rasulullah. Setelah itu aku harus mengakui bahwa tidak mungkin aku bisa mengalahkannya dalam segala hal untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Hilyah dari Hasan Al-Basri bahwa Abu Bakar menemui Rasulullah dan menginfakkan hartanya dengan menyembunyikannya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ini infakku dan pahalanya terserah Allah. Selanjutnya Umar mendatangi Rasulullah dengan infaknya tanpa menyembunyikannya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ini infakku dan pahalanya untukku di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, jarak antara sedekah yang kalian berdua lakukan adalah sebagaimana kalimat kalian. Sanad hadis ini hasan dan mursal. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma li ahadin 'indana yadun illa waqad kafa'nahu illa Abu Bakar, fa inna lahu 'indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumil qiyamah. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak seorang pun memberi bantuan kepada kami kecuali telah kami beri balasan
sesuai dengan apa yang mereka berikan, kecuali Abu Bakar, sebab bantuannya akan dibalas Allah sendiri pada hari kiamat. Tidak ada yang memberikan hartanya melebihi apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Bakar, ia berkata, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahku Abu Quhafah. Rasulullah bersabda, mengapa tidak kau biarkan ayahmu agar aku saja yang datang menemuinya? Aku berkata, ia lebih berhak untuk datang menemui engkau. Rasulullah bersabda, kami menghormatinya karena bantuan-bantuan anaknya kepada kami. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ahadun indi a'zamu yadan min Abi Bakar wa asani bi nafsihi wa mali wa ankahani ibnatuh. Tak ada seorang pun di sisiku yang pemberiannya melebihi pemberian Abu Bakar. Ia mengorbankan jiwa dan raganya untukku, dan ia menikahkan anak perempuannya denganku. Abu Bakar di mata para sahabat-sahabatnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kami. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang bersama keimanan seluruh penghuni bumi, niscaya keimanan Abu Bakar lebih berat daripada keimanan mereka. Ibnu Khaisamah dan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaiduz Zuhud meriwayatkan dari Umar ibn Khattab bahwa sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Dalam musnadnya Musaddad meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab berkata, sesungguhnya aku sangat mendambakan diriku sebagai sehelai rambut di dada Abu Bakar. Umar berkata pula, sesungguhnya tubuh Abu Bakar jauh lebih harum daripada harumnya minyak misik. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bahwa ia menemui Abu Bakar saat sedang berbaring. Ali berkata, tidak ada seorang pun yang menemui Allah dengan mushafnya yang lebih kucintai daripada orang yang berbaring ini. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Umar mengatakan kepadaku bahwa tidak sekalipun ia berlomba dalam melakukan kebaikan kecuali selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat dari Ali bin Abi Thalib, demi zat yang diriku dalam genggamannya, setiap kali kami berlomba melakukan kebaikan, Abu Bakar selalu mengungguli kami. Di dalam Al-Awsat diriwayatkan bahwa Ali berkata, orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Tidak akan bersatu rasa cinta dan benci kepada Abu Bakar dan Umar dalam kalbu seorang mukmin. Di dalam Al-Kabir ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Ada 3 orang Quraisy yang merupakan orang-orang yang paling baik, paling kuat memegang prinsip, dan amat baik budi pekertinya. Jika mereka bicara kepadamu, mereka tidak pernah mendustaimu. Jika engkau bicara dengan mereka, mereka tidak akan mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Utsman ibn Affan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhi, ia berkata, Abu Bakar disebut Al-Awwah karena sifat kasih sayangnya yang begitu kuat. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ar-Rabi ibn Anas, ia berkata, di dalam kitab-kitab terdahulu tertulis, Abu Bakar As-Siddiq itu laksana hujan, dimanapun turunnya ia selalu mendatangkan manfaat. Ia juga berkata, kami mengamati sahabat para nabi, tetapi tidak menemukan seorang nabi pun yang sahabatnya seperti Abu Bakar. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Az-Zuhri, salah satu keutamaan Abu Bakar adalah ia tidak pernah ragu sekejap pun tentang Allah dalam hidupnya. Ia juga meriwayatkan dari Zubair ibnu Bakar, ia berkata, saya mendengar sebagaimana ulama berkata bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang piawai dalam berorasi adalah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ia juga meriwayatkan dari Abi Husain, katanya, tidak ada keturunan Adam setelah Nabi dan Rasul yang lebih baik daripada Abu Bakar. Saat memerangi orang-orang murtad, Abu Bakar bersikap bagaikan seorang Nabi.
Imam Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sya'bi, katanya Allah memberi Abu Bakar 4 keistimewaan yang tak dimiliki oleh seorang pun. Ia adalah As-Siddiq, dan sebelumnya tidak ada orang yang bernama demikian. Ia adalah sahabat Rasulullah di dalam gua. Ia adalah teman beliau saat berhijrah, dan ia diperintahkan untuk menjadi imam salat saat Rasulullah masih hidup. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam Al-Masahif dari Ja'far, ia berkata bahwa Abu Bakar bisa mendengar Jibril memanggil Rasulullah tetapi tidak bisa melihatnya. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Musayyab, ia berkata kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah laksana wazir atau menteri. Ia selalu diajak bermusyawarah dalam segala urusannya. Ia adalah orang kedua dalam Islam, orang kedua di dalam gua, orang kedua di dalam kemah saat perang Badar. Rasulullah belum pernah mengutamakan orang lain lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sobat pecinta dunia sejarah, itulah sosok Abu Bakar yang pemberani dalam menegakkan kebenaran, sangat peduli terhadap sesama dan sangat dermawan, serta memiliki kedudukan yang tinggi di mata sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua bisa mencontohnya. Para sobat pecinta dunia sejarah, sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan silahkan di-share agar yang lain juga tahu. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.